Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturatna Permaisi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pengantar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama. Sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang manajer atau head hingga jajaran top manager. Fungsi manajemen. Sebenarnya, apa saja sih fungsi manajemen? Secara umum terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu 1. Planning atau perencanaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan usaha membuat rencana seperti ikhtisar rinci tentang segala hal yang diperlukan untuk dikerjakan beserta caranya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu keseluruhan aktivitas manajemen untuk mengalokasi semua sumber daya sesuai rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, actuating atau pergerakan, yaitu tindakan mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau dan mulai bekerja dengan senang hati dalam melakukan tugas pekerjaan sehingga bisa selesai sesuai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, controlling, pengawasan, yaitu rangkaian kegiatan untuk melakukan pengawasan, penyempurnaan, dan penilaian dalam menjamin agar tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan pada perencanaan. Tujuan manajemen: menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok kita menjalankan tugasnya. Melakukan pembaruan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksananya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang keempat, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang terakhir, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pasti akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur dalam manajemen merupakan komponen agar tujuan yang ditetapkan organisasi atau perusahaan bisa berjalan. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Manusia atau orang. Bertindak sebagai pelaksana aktivitas dalam mencapai tujuan. Yang kedua, money, uang. Digunakan untuk mencukupi segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan. Yang ketiga, material, bahan-bahan material, merupakan materi atau bahan baik setengah jadi atau bahan lain yang diperlukan dalam proses kegiatan. Yang keempat, machine atau mesin, yaitu permesinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, method atau metode, yaitu pemilihan metode yang tepat guna untuk mencapai tujuan. Yang keenam, market, pasar, yakni penguasaan pasar dalam rangka mendistribusikan hasil-hasil produksi. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen mengenal hierarki yang terbagi ke dalam 3 tingkatan. Setiap tingkatan dipimpin oleh seorang manajer. Tingkatan manajemen meliputi 1. Manajemen puncak atau top manajemen, yaitu jenjang manajemen tertinggi di sebuah organisasi atau perusahaan. Manajer di manajemen puncak memiliki tanggung jawab pada seluruh hal di organisasi. Contoh jabatan yang termasuk di dalamnya yaitu anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, yaitu tingkatan manajemen di pertengahan yang membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Tanggung jawab manajemen menengah yaitu kepada manajemen puncak.
Contoh jabatan dalam manajemen ini yakni kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi. Yang ketiga, ada manajemen bawah atau bisa disebut low management, yaitu manajemen tingkat bawah yang kerap disebut manajemen lini pertama. Tugasnya adalah mengawasi tenaga operasional dan bertanggung jawab pada manajemen menengah. Contoh jabatan di manajemen ini yaitu mandor atau supervisor. Struktur pengantar manajemen. Yang pertama, pembagian kerja yang berimbang. Dalam membagi-bagikan tugas serta jenisnya kepada semua karyawan, seorang manajer hendak bersifat dengan adil. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab. Pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas serta jelas pada setiap karyawan hendaknya diberikan wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta dapat mempertanggungjawabkan kepada atasan secara langsung. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah kesediaan untuk melakukan usaha, kegiatan nyata. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan secara langsung. Yang kelima, kesatuan arah. Proses yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang sama serta dipimpin oleh seseorang atasan langsung yang didasarkan pada rencana kerja yang sama. Konsep pengantar manajemen masa depan. 1. Manajemen mendasarkan tindakannya pada aspek kuantitatif serta perilaku manusia. Yang kedua, manajemen bertujuan meningkatkan produktivitas, ROI, serta kualitas hidup manusia. Yang ketiga, manajemen masa depan akan menghadapi isu inflasi, sumber daya, research yang makin langka, nilai sosial budaya masyarakat, teknologi, hubungan karyawan dan manajemen, etika dan tanggung jawab sosial, konflik-konflik, serta globalisasi. Yang keempat, manajemen masa depan akan menghadapi masalah yang datang dari sektor industri dengan jasa, dan untuk itu perlu informasi yang dicari dengan sistem informasi manajemen yang baik. Fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, ada manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga, manajemen operasi atau produksi. Yang keempat, manajemen keuangan. Dan yang kelima, ada manajemen informasi. Manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua, manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya, yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang keempat, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang kelima, manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di daerah masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.